Bro, pernah nggak sih kepikiran kenapa ada barang yang kayaknya nggak guna, harganya malah selangit? Kayak tas branded harga ratusan juta, padahal fungsinya sama aja kayak tas harga 50 ribuan. Kenapa sih barang bisa punya nilai? Nah, ini dia yang bikin pusing para ekonom sejak dulu. Teori nilai. Yuk kita bedah bareng-bareng. Awalnya, teori nilai itu sederhana banget, bro. Ada yang namanya teori nilai kerja. Dulu, Marx sama geng ekonomi klasik bilang gini, barang itu berharga karena ada kerja keras yang bikin barang itu ada. Contoh gampang, bayangin ada tukang kayu bikin kursi. Dari potong kayu, bikin desain, sampai jadi kursi kece. Nah, harga kursi itu mencerminkan seberapa banyak waktu dan tenaga yang dia keluarin. Logis banget kan? Tapi Marx nggak berhenti di situ. Dia bilang, di dalam kapitalisme, nilai kerja ini sering disalahgunakan. Gimana caranya? Eksploitasi. Contoh, pekerja bikin produk dalam waktu 10 jam, tapi cuma dibayar upah 5 jam kerja. Sisanya itu yang disebut nilai lebih dan masuk kantong si bos. Itulah kenapa Marx bilang kapitalisme tuh sistem yang gak adil. Tapi teori ini mulai dapat tantangan pas abad 19, bro. Ada yang bilang, bro, gak semua barang punya nilai karena kerja. Kadang barang itu mahal karena orang mau beli. Dari sinilah muncul teori nilai utilitas. Intinya, nilai suatu barang itu muncul dari kebutuhan atau keinginan orang terhadap barang itu. Misalnya gini, lu lagi kehausan banget di gurun pasir. Ada orang jual sebotol air mineral seharga 100.000 rupiah. Mahal banget kan? Tapi karena lu butuh banget, lu bakal bayar tuh sebotol air mineral seharga 100.000 rupiah tadi. Teori ini juga menjelaskan kenapa barang-barang kayak lukisan abstrak atau NFT bisa mahal banget. Bukan karena kerja pembuatnya aja, tapi karena ada yang pengen punya barang itu. Tapi teori utilitas ini awalnya punya masalah gede. Gimana caranya ngukur keinginan atau manfaat itu secara angka? Kan angka nggak kelihatan tuh. Nah, disinilah Hermann Gossen muncul dengan ide ciamik. Namanya hukum Gossen pertama. Dia bilang, makin sering lu konsumsi sesuatu, makin turun nilai manfaatnya. Contoh, makan nasi padang porsi pertama enak banget. Porsi kedua masih oke. Porsi ketiga enak, bro. Tapi tunggu dulu, bro. Teori utilitas ini terus berkembang. Para ekonomi kayak Pareto sama gengnya bilang gini, utilitas nggak usah dihitung angkanya deh, cukup di ranking aja. Jadi, daripada mikirin seberapa besar manfaat barang, mereka fokus ke preferensi. Contoh, lu lebih milih kopi susu daripada teh botol. Udah gitu aja, simple. Tapi masalahnya, teori utilitas versi ordinal ini nggak ngejelasin gimana cara nentuin harga. Misalnya, kenapa kopi susu harga 20.000 rupiah dan bukan 5.000 rupiah? Disinilah teori ini mulai kelihatan lemah, karena nggak bisa jawab pertanyaan tentang keseukuran nilai antar komoditas. Jadi, yang tadinya teori ini mau bikin hidup lebih gampang, malah bikin bingung. Karena teori utilitas yang dominan sekarang, kebijakan ekonomi modern tuh based on apa yang bikin pasar happy. Contohnya, sektor finansial, kayak saham, investasi, atau kripto.
dianggap lebih penting daripada sektor real kayak manufaktur atau pertanian. Kenapa? Karena potensi cuan lebih gede ada di situ. Hasilnya, orang kecil makin kecekik. Misalnya, buruh tani yang kerja banting tulang cuma dapat upah pas-pasan. Sementara investor saham bisa cuan miliaran cuma dari klik-klik di layar. Bahkan teori utilitas ini jadi justifikasi buat fenomena finansialisasi, yaitu ekonomi makin bergantung sama transaksi virtual daripada barang nyata. Nah, karena teori utilitas punya kelemahan, ada yang bilang, gimana kalau kita balik lagi ke teori nilai kerja ala Marx? Teori ini nggak cuma ngejelasin soal nilai barang, tapi juga nyentil aspek etisnya. Marx bilang, kalau kita mau ekonomi yang adil, sistem nilai harus didasari sama kerja, bukan cuma kepuasan konsumen. Tapi teori ini juga ada PR besar, bro. Namanya problem transformasi. Gimana caranya ngehubungin nilai kerja dengan harga pasar? Di era sekarang, banyak ekonom Marxian kayak Forjoun dan Markover pakai pendekatan baru, probabilitas. Mereka bilang, hubungan nilai kerja dan harga itu nggak mutlak, tapi bisa diprediksi lewat statistik. Ini bikin teori nilai kerja lebih relevan buat analisa kapitalisme modern. Jadi, teorinya emang ribet, tapi penting banget buat kita ngerti, bro. Karena nilai kerja itu bukan cuma angka di label harga, tapi juga nyeritain gimana sistem ekonomi kita berjalan, dan siapa yang diuntungkan. Kita mau ekonomi yang adil buat semua, atau cuma buat segelintir orang? Pertanyaan ini nggak cuma buat akademisi, tapi buat kita semua. Harga barang yang kita beli itu mencerminkan lebih dari sekedar manfaat. Di baliknya ada kerja keras orang-orang yang bikin barang itu. So, yuk mulai kritis lagi soal apa yang kita anggap bernilai. Stay kritis, bro, dan jangan lupa subscribe buat bahasan seru lainnya. Tulis di kolom komentar barang apa yang menurut kalian overrated banget harganya. Dan kalau suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.